محمدا عبده ورسوله وبعد. Ayuhal ikhwah, belum lama kita dengar ada seseorang yang begitu mudahnya, begitu entengnya menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Dia berpendapat, bahkan mungkin sebagian kaum muslimin berpendapat, bahwa siapapun berhak menafsirkan Al-Quran. Hanya kalimat wal muslimuna wal muslimat, sekedar kalimat ini, muslim laki-laki dan muslim perempuan, cuman satu kata ini disimpulkan bahwa tidak boleh membedakan antara laki dan perempuan. Kalau laki-laki berhak jadi imam, kenapa perempuan tidak berhak? Kalau dia fasih, hafal 30 juz, kenapa nggak boleh? Gitu. Kalau laki-laki berhak jadi pemimpin, kenapa perempuan nggak berhak? Itu cuman berangkat wal mu'minuna wal mu'minat, mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, muslim laki-laki dan muslim perempuan. Cuman berdasarkan kalimat itu, dia tafsirkan dengan tafsiran yang luar biasa jauh dari kebenaran. Ya. Nah, berangkat dari keprihatinan inilah, insya Allah, jika Allah mengizinkan, kita akan bahas tafsir. Ya. Karena ilmu tafsir ini sebetulnya sudah selesai apa belum selesai? Menurut antum, ilmu tafsir ini sudah selesai apa belum? Sudah. Ketika Nabi wafat, ketika para sahabat hidup, ilmu tafsir sudah selesai. Gak ada ilmu tafsir baru. Ya, kalau fisika iya, matematika iya, biologi iya, otomotif segala macam. Sekarang ini yang maju luar biasa belum selesai. Nanti ada penemuan baru lagi, penemuan baru lagi, penemuan baru lagi. Kalau agama tidak ada. Maka agama terbaik, pemahaman Islam terbaik itu kapan? Kapan? Ya Rasul dan para sahabat. Zaman terbaik. Dan itu ditegaskan oleh beliau, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia, maksudnya kaum muslimin, adalah yang hidup sezaman denganku, para sahabat. Kemudian setelah itu tabi'in, kemudian setelah itu atba'ut tabi'in. Ya. Insyaallah kita mulai dari surat yang antum semua hafal dan antum baca setiap hari minimal 17 kali. Kalau antum baca cuma 16 kali dalam sehari semalam atau 15 kali, antum dosa besar. Dosa besar. Ya. Kecuali antum safar. Kecuali antum sedang seminggu atau 5 hari di Makassar, di Surabaya, ya, mungkin berkurang. Karena secara sunnah, ketika seorang menjadi musafir, safar, salat duhur berapa rakaat? 2, asar 2, isya 2, maghrib tetap 3, subuh tetap 2. Ini dijalankan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, diteruskan oleh para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan seterusnya. Ya. Nah, cuman sebelum saya yakin antum tahu maksud surat tadi, Al-Fatihah, ya. Siapa tahu di antara antum ada yang belum tahu Alhamdulillah itu apa, Rabbil Alamin itu apa, ya, Malik Yaumiddin, Ad-Din itu apa, ya, Ihdinas Siratal Mustaqim, As-Siratal Mustaqim itu apa. Kita akan pelajari insyaallah.
Cuman sebelumnya sedikit tentang tafsir ya, agar kita tahu bahwa menafsirkan itu tidak boleh sembarangan. Mentang-mentang kita cenderung terhadap sebuah penafsiran, lalu dengan seenaknya kita menafsirkan. Itu yang sering terjadi. Itu yang sering terjadi. Karena otak kita itu punya apa sih? Otak kita, hati kita itu terbatas dan punya kecenderungan. Gitu. Otaknya, hatinya wanita, kecenderungannya beda. Otaknya, hatinya laki-laki, kecenderungannya beda dengan wanita. Otak hati orang Eropa barangkali beda dengan otak hati orang kita. Karena otak hati mempunyai kecenderungan yang berbeda, maka tidak boleh menafsirkan Al-Quran suka-suka hatinya, suka-suka pikirannya. Nah, sekali lagi, tafsir Al-Quran sudah selesai. Yang pertama, cara menafsirkan Al-Quran, ini saya ambilkan dari Ibnu Katsir ya. Tafsirul Qur'ani bil Qur'an, menafsirkan ayat Al-Quran dengan memakai Al-Quran juga. Karena Al-Quran itu satu ayat dengan ayat yang lain saling menyokong, saling menerangkan, saling memperkuat. Gitu. Kalau bukan Al-Quran, kadang saling bertentangan. Ada seorang ilmuwan canggih, jenius, menulis satu kitab 200 halaman misalnya. Halaman 15 bertentangan dengan halaman 70. Mungkinkah? Mungkin. Itu manusia. Adapun Al-Quran tidak mungkin. Allah menjamin. Lau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Seandainya Al-Quran itu bukan dari Allah, pasti di dalamnya terdapat perselisihan yang banyak sekali. Al-Quran ini tidak ada perselisihan. Kenapa? Karena semuanya dari Allah. Dari surat pertama Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran sampai surat terakhir An-Nas, tidak ada satupun yang bertentangan. Ya. Ada 4 kaidah. Ya. Pertama, tidak mungkin ayat bertentangan dengan ayat. Tidak mungkin selama-lamanya. Yang kedua, tidak mungkin ada hadis bertentangan dengan hadis yang sahih ya, bukan yang dhaif apalagi maudhu. Yang ketiga, tidak mungkin ada ayat bertentangan dengan hadis. Sangat tidak mungkin, mustahil. Karena sama-sama dari Allah. Al-Quran dari Allah, hadis dari Allah. Hadis bukan karangan Nabi. Memang ketika Nabi bersabda Bunyal Islam ala khamsin, itu karangan beliau? Tentu tidak, dari Allah lewat Jibril ya. Hanya ada sedikit perbedaan antara Al-Quran dengan hadis, nanti kita bahas. Yang terakhir, tidak mungkin ada ayat Al-Quran atau hadis Nabi bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu kan ciptaan Allah. Air 100 derajat mendidih misalnya, kemudian 0 derajat membeku misalnya. Ini kan ciptaan Allah, sunnatullah. Nggak mungkin sama-sama dari Allah kok bertentangan ya. Ilmu pengetahuan, bukan teori. Bumi ini datar atau bulat, itu kan teori. Manusia itu katanya dulu dari kera, ini kan teori, bukan ilmu pengetahuan. Yang pasti benar tidak mungkin bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah adalah betul-betul ilmu pengetahuan. Gitu ya. Saya contohkan bahwa yang paling berhak menafsirkan Al-Quran adalah Al-Quran sendiri. Jadi jangan mikir
Jangan memutar otak untuk memahami sebuah ayat, jangan. Tapi lihat di ayat lain. Ya. Ambil contoh di akhir surat Al-Hijr. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah sampai kamu yakin. Sembahlah Allah sampai kamu yakin. Banyak yang menafsirkan ayat ini bahwa yakin adalah yakin. Yakin ya, kita tahu yakin itu apa kan? Tidak ragu kan, yakin. Lalu mereka menafsirkan, berarti kita menyembah Allah, sholat, puasa, zakat, haji, zikir, wirid, baca Al-Quran, itu ada batasnya. Sampai kapan? Sampai kita yakin. Oleh karena itu, kalau kita sudah yakin betul, mereka mengistilahkan dengan makrifat, sudah nggak wajib sholat lagi, nggak wajib puasa lagi, minum khamar sudah tidak haram lagi, karena sudah yakin. Mana dalil? Tadi, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah sampai kamu yakin. Betapa sesatnya. Saya yakin antum semua tidak setuju dengan tafsiran ini, tapi ada yang menafsirkan seperti itu. Sebagian tarekat ada yang melakukan diri, gurunya tidak pernah ke masjid, bahkan tidak sholat, mereka maklum karena gurunya sudah yakin, sudah makrifat, ya, menafsirkan ayat tadi dengan pikirannya, ro'yunya. Padahal kalau kita lihat di surat lain, Al-Mudaththir misalnya, di situ disebutkan ketika Allah bertanya kepada orang-orang yang masuk ke neraka Saqar. Allah bertanya, ma salakakum fi Saqar? Kenapa kalian masuk neraka Saqar? Dijawab, dulu kami tidak sholat, dulu kami berbuat maksiat, wa nakhudu ma'al khaidin, kami bercampur dengan orang-orang kafir, hatta ya'tiyakal yakin, sampai yakin itu datang kepada kami, sampai mati. Kita tahu dari surat lain bahwa yakin yang dimaksud dalam surat Al-Hijr adalah mati. Di surat Al-Hijr kurang jelas, sembahlah Allah sampai kamu yakin. Di Al-Mudaththir tadi jelas bahwa yakin adalah mati. Kami berbuat maksiat, kami tidak sholat, kami begini sampai kami mati, sampai kami yakin, disebutnya yakin, hatta ya'tiyakal yakin. Ini contoh gamblang betapa sesatnya orang menafsirkan Al-Quran dengan ro'yunya, dengan akalnya, dengan nuraninya. Harusnya apa? Dengan apa? Dengan ayat Al-Quran. Ya. Ini sekedar contoh di antara contoh-contoh yang lain yang antum akan dapati insyaallah nanti, betapa ayat ini menjelaskan ayat ini, ayat ini menjelaskan ayat ini, ayat ini menjelaskan ayat ini. Ya. Yang kedua, menafsirkan ayat Al-Quran yang kedua adalah dengan hadis. Karena manusia yang paling tahu tentang isi Al-Quran siapa? Tentu Rasulullah alaihi salatu wassalam. Beliau yang pertama kali mendapatkan ayat Al-Quran itu dari Jibril. Beliau yang paling tahu, ya. Maka kita serahkan kepada beliau. Apa kata beliau tentang Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa? Apa kata beliau tentang ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya? Allah bersemayam di atas arsy. Aku menciptakan Adam dengan kedua tanganku. Apa kata Nabi tentang ayat itu? Jangan apa kata si A, si B, si C. Bisa benar, bisa salah. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam tentang ayat itu? Kalau beliau diam saja, lebih baik kita diam saja. Jangan merasa lebih pintar dari Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam hal ini Nabi diam. Ya,
Berapa kali Nabi menyampaikan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ma mana'aka antas sudah lima khalaqtu biyadayya. Allah bersemayam di atas ars. Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Allah akan menggulung langit dengan tangan kanannya. Nabi berapa kali menyampaikan ayat ini dan beliau diam. Beliau tidak mengatakan tangan Allah sama persis dengan tangan kita. Enggak. Oh, tangan Allah begini-begini. Enggak. Oh, tangan Allah itu cuman kiasan. Enggak. Maka ketika beliau diam, kita harus diam. Jangan merasa lebih pintar dari beliau Muhammad Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kalau beliau berucap, kita ikut ucapan beliau. Ya. Aisyah pernah ditanya tentang akhlak Nabi. Akhlak Nabi itu seperti apa ya Aisyah Ummul Mukminin? Dijawab oleh beliau, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Jadi setiap kali beliau berbicara, setiap kali beliau melakukan sesuatu, setiap kali beliau diam, itu dalam rangka mengamalkan Al-Quran. Gitu ya. Maka jangan dibilang kok ucapan Nabi bertentangan dengan ayat Al-Quran. Bukan bertentangan. Itu maksudnya. Maksudnya seperti itu ya. Ada tokoh di negeri kita ini, beliau sangat membela sunnah Nabi, sangat keras terhadap bid'ah ya. Di tahun 1900-an ya, masih ya awal-awal kemerdekaan atau bahkan sebelum kemerdekaan, beliau luar biasa pembelaan beliau terhadap sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi sayang dalam hal ini beliau tergelincir. Masalah apa? Badal haji. Kan badal haji sahih di Imam Bukhari ya. Yaitu ketika seorang wanita bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasul, ayahku dulu bernazar mau pergi haji, tapi belum berangkat, beliau sudah wafat. Afa ahujju lahu, bolehkah aku menghajikan ayahku? Kata Nabi, boleh. Ayahmu sedang berhutang kepada Allah. Seandainya ayahmu berhutang kepada manusia, maka engkau wajib bayar kan? Nah sekarang ayahmu berhutang kepada Allah, nazarkan hutang, engkau lebih wajib membayarnya. Jelas di sini secara sahih riwayat bahwa anak boleh menghajikan ayahnya yang sudah meninggal. Nah, tokoh yang saya sebut ini, beliau mengatakan hadis badal haji walaupun sahih secara sanad ada di Bukhari, tapi dhaif secara matan. Ada istilah baru ini, sahih secara riwayat tapi dhaif secara matan. Kenapa dhaif? Bertentangan dengan ala taziru wazratu wizra ukhra wa alaysa lil insani illa ma sa'a, bahwa manusia hanya akan mendapatkan pahala apa yang dia lakukan sendiri. Kalau saya yang baca Al-Fatihah, tentu antum nggak dapat pahalanya, saya yang dapat pahala. Saya yang sholat subuh, tentu saya yang dapat pahala sholat subuh. Bolehkah saya berikan pahala sholat subuh itu ke istri saya karena istri saya malas-malasan sholat misalnya? Tidak bisa. Tidak bisa. Sampai di sini betul. Betul sekali. Ya. Maka jika yang pergi haji itu adalah si anak, kenapa ayahnya? Ayah kan orang lain. Di mata Allah kan sendiri-sendiri. Kenapa dapat pahalanya? Bertentangan wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Di sini beliau tergelincir gara-gara apa? Tadi tidak memakai tafsir dan tidak memakai kaidah bahwa ucapan Nabi, perbuatan Nabi semua adalah tafsir dari Al-Quran.
Tidak mungkin bertentangan dengan Al-Quran. Kenapa ayahnya ikut dapat pahala sementara yang haji adalah anaknya? Nabi sudah bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin." Jika anak Adam manusia meninggal, maka seluruh amalnya terputus. Salatnya terputus, baca Al-Qur'annya terputus, zikirnya terputus, nggak bisa lagi kan? Nggak dapat pahala salat lagi. Kecuali tiga. Saya kira antum tahulah ya ini. Nah, di antara yang tiga itu apa? Anak. Awaladin salihin yad'u lahu anak. Anak saleh yang berhaji itu, ya, berarti tidak putus. Apakah bertentangan dengan wa alaysa lil insani illa ma sa'a? Manusia hanya akan mendapatkan pahala apa yang dia usahakan sendiri, kecuali apa yang dia usahakan sendiri? Tidak. Karena anak itu adalah hasil usaha orang tua. Ya. Bal min atyabi kasbikum, kata Nabi, bahkan hasil usaha yang terbaik. Jadi kalau antum usaha, dari usaha antum menghasilkan sawah, menghasilkan perusahaan, menghasilkan ladang, menghasilkan anak, maka yang terbaik adalah anak. Ya, cuman biasa ya, iblis selalu menipu kita. Iblis nggak pernah bilang begitu. Iblis, setan, selalu menipu kita. Kata siapa anak bikin repot, harus biaya. Oh, hasil terbaik ya uang, gaji besar, perusahaan, kada. Iblis selalu menipu kita. Maka kalau antum tidak tertipu oleh iblis, bagus. Ketika antum lebih memilih anak daripada pekerjaan, lebih memilih anak daripada karir, lebih memilih anak daripada usaha, berarti antum tidak tertipu oleh iblis. Karena iblis selalu menipu. Ya. Nah ini ya, ketemu ya. Ternyata apa? Tidak mungkin sabda Nabi, ucapan Nabi bertentangan dengan Al-Quran. Gitu ya. Dan ini banyak sekali, sangat banyak sekali. InsyaAllah kita bahas selanjutnya. Yang ketiga, sahabat. Kenapa bawa sahabat? Karena beliau adalah murid-murid Nabi alaihi salatu wassalam. Tentu mereka lebih faham, lebih pintar daripada Imam Syafi'i, daripada Imam Bukhari, daripada Imam Malik, Imam Hambali, dan seluruh ulama di muka bumi kalah dengan murid-murid Nabi langsung. Ya, ada Ibnu Abbas, ada Ibnu Mas'ud, ada Aisyah, ada Abu Hurairah, Abdullah bin Amr bin As. Ini murid-murid Nabi langsung. Salat di belakang Nabi, jihad bersama Nabi, makan bareng Nabi, susah senang bersama Nabi. Tentu mereka faham betul sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka kita jangan sombong. Oh, itu kan kata Abu Hurairah, bukan kata Rasulullah. Ini sombong. Itu kan perbuatan Ibnu Mas'ud, bukan Rasulullah. Sombong. Ya. Seperti tidak ada riwayat Nabi itu memotong jenggotnya segenggam. Memang tidak ada riwayat. Yang ada riwayat Abu Hurairah, Ibnu Umar, Ibnu Abbas memotong jenggotnya segenggam. Apa antum berani mengatakan itu bukan sunnah Nabi? Itu Abu Hurairah aja yang ngarang, itu Ibnu Abbas saja yang bikin-bikin. Tentu ini ucapan yang sangat tidak sopan. Ya, kenapa Abu Hurairah, Ibnu Umar berani memotong jenggotnya setelah segenggam? Karena beliau-beliau tahu bahwa Rasulullah melakukan seperti itu. Cuman tidak ada riwayat. Gitu. Yang ada riwayat Abu Hurairah sendiri, Ibnu Abbas sendiri memotong jenggotnya segenggam. Nggak boleh kita mengatakan nggak ada sunnah Nabi memotong jenggot segenggam. Itu cuman Abu Hurairah, itu cuman Ibnu Mas'ud. Nggak boleh. Ya. Kecuali ada bantahan.
kecuali ada bantahan dari sahabat yang lain. Kalau ada bantahan, ya tentu tinggal dibahas mana di antara perselisihan dua sahabat itu yang aqrab lis-shawab, yang lebih dekat dengan kebenaran. Satu lagi bahasa Arab. Satu lagi bahasa Arab. Enggak mungkin kita bisa menafsirkan Al-Quran tanpa tahu kaidah bahasa Arab. Enggak mungkin. Hanya berdasarkan terjemahan lalu kita faham Al-Quran, enggak mungkin. Salah faham ya. Ambil contoh. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'in illa iblis. Para malaikat akhirnya mereka semua sujud kepada Adam kecuali iblis. Coba antum fahami kalimat ini dengan bahasa Indonesia. Para malaikat semuanya sujud kepada Adam kecuali iblis. Berarti iblis malaikat bukan? Iblis malaikat kalau pakai kaidah bahasa Indonesia. Jelas kan? Jelas. Para guru semuanya datang di acara itu kecuali Pak Budi. Pak Budi guru bukan? Pasti. Kalau kaidah bahasa Indonesia. Ya. Tapi ini bahasa Arab. Bahasa Arab istisna, perkecualian itu ada muttasil, ada ghairul muttasil. Ada yang nyambung, ada yang tidak nyambung. Orang Arab sering mengatakan semuanya datang kecuali anjingnya. Ini kan aneh kalau bahasa kita, tapi dalam bahasa Arab nggak aneh, karena masing-masing bahasa kan punya kaidah sendiri-sendiri. Yang Sunda dengan yang Jawa saja beda, dengan bahasa Madura beda, ya. Ini yang harus kita paham. Ya. Ada kisah menarik tentang Raja Faisal yang bertemu dengan dokter kafir. Kalau nggak salah berkebangsaan Prancis, mengobati beliau ya. Dokter kafir ini dalam suasana santai ngobrol dengan Raja Faisal. Banyak orang Islam mengatakan bahwa Al-Quran itu luar biasa isinya, mukjizatnya dan seterusnya. Saya baca Al-Quran biasa saja, biasa saja. Kata Raja Faisal, mana Al-Quran yang Anda baca mana? Ditunjukkan dalam bahasa Prancis. Ya. Kata Raja Faisal, yang sedang Anda baca bukan Al-Quran, bukan Al-Quran. Al-Quran ini beliau keluarkan dalam bahasa Arab. Yang Anda baca itu bukan Al-Quran, tapi pemahaman si penterjemah. Ya, Anda sedang didikte oleh penterjemah. Ya, kalau penterjemahnya bagus, kalau tidak bagus, ya. Jadi orang yang sedang baca terjemahan, dia sedang didikte oleh penterjemah. Apalagi Al-Quran butuh tafsir, ya kan? Kalau Anda ingin tahu persis Al-Quran seperti apa, Anda harus belajar bahasa Arab. Akhirnya belajar bahasa Arab, penasaran ya. 2 atau 3 tahun setelah itu bertemu lagi. Raja Faisal bertanya, apakah Anda sudah belajar bahasa Arab? Dijawab oleh si dokter ini, bukan belajar bahasa Arab lagi. Saya sudah masuk Islam, bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mungkin karena cerdas ya, dan serius belajar bahasa Arab, akhirnya faham. Gitu. Ya, insya Allah kita belum masuk ke suratul Fatihah. Kita sisakan ada 7 menit. Barangkali ada pertanyaan. Silakan.